Halo, halo, Sarah, sahabat Sora. Gimana kabar kamu di hari yang indah ini? Semoga selalu baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, selamat datang. Kalau di sini teman-teman Sora, Sora bilangnya sahabat Sora atau Sahara ya disingkat. Untuk kamu yang belum bergabung, boleh klik di tombol subscribe di bawah dan di like nanti videonya kalau memang kamu suka, dan nanti boleh banget dibagikan ya biar kamu gak seru-seruan sendirian. Hari ini kita Sora pengen baca tema yang lebih apa ya, lebih motivatif dan lebih positif pastinya hari ini, yang lebih lebih santai mungkin. Hari ini Sora pingin temanya apa dong Sora? Temanya adalah yang membuat kamu menarik bagi dia ya. Apa sih yang membuat kamu tuh menarik di matanya dia gitu ya. Kita mau tahu apa yang membuat dirimu itu sangat menarik. Sora akan tetap men-spoiler bahwa ini kan energi dari banyak orang ya, bahwa belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya ya, yang pastinya. Dan hari ini kan fokusnya sama kamu, jadi usahakan mikirin soal diri kamu. Karena kalau seandainya kamu mikirin orang lain, ya udah itu adalah pesona tentang dia ya. Dan pembacaannya akan bersifat timeless reading, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya pastinya. Ya, Sarah untuk yang sudah memberikan dukungan, terima kasih banyak. Yuk kita mulai pembacaannya sekarang. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya yang membuat kamu menarik ya baginya. Yang membuat kamu menarik baginya. Yang pertama ada kartu dog. Nah, yang membuat dia merasa tertarik sama kamu. Kamu adalah sosok yang bisa membuat dia nyaman ya. Kamu juga adalah seorang teman yang sangat menyenangkan, bisa diajak bicara banyak hal, ngobrol, dan kamu juga adalah seseorang yang setia ya. Di sini anjing adalah, dog adalah lambang dari sebuah loyalitas ya. Jadi di mata dia kamu setia ya, mungkin setia kawan juga. Terus habis itu kamu selalu nemenin dia dalam suka dan duka gitu ya, dan kamu selalu menghibur dia, selalu nemenin dia. Jadi seseorang yang dia merasa nyaman lah ya berada di dekat kamu. Jadi kamu melakukan fungsi bukan cuma jadi pasangan, dari antara kamu juga kamu bisa menjadi seorang teman bagi si dia ya, seorang sahabat juga, dan seorang penolong yang senantiasa selalu membantu. Oke. Yang berikutnya juga ada Moon ya. Dia juga melihat kamu orang yang punya banyak sekali mimpi ya. Kamu punya banyak mimpi, orang yang berani bermimpi walaupun mimpinya itu pasti dikejar ya. Di sini lihat deh. Orang yang mengejar mimpinya atau membuat mimpinya. Di sini juga dia mengagumi kamu atau menyukai kamu ya, menarik buat dia karena kamu punya intuisi yang sangat menarik ya. Jadi di sini dia melihat kamu intuisinya sangat bagus. Bulan juga lambang dari sebuah intuisi ya. Dan di sini juga dia melihat kamu punya energi divine feminine yang soft ya. Energi moon itu biasanya dilambangkan dengan energi divine feminine. Energi yang soft ya. Jadi dia merasa juga ada satu koneksi di antara kalian. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri ya. Yang membuat kamu menarik di matanya. Dan juga di sini ada garden ya. Setiap kali ada pertemuan dengan kamu ya, itu adalah pertemuan yang penuh dengan momentum-momentum menyenangkan. Jadi menghabiskan waktu sama kamu itu adalah sebuah waktu yang menyenangkan ya. Kalian bisa ngobrol banyak hal, bertukar mimpi, bertukar keinginan, karena di sini sudah ada kartu The Moon tadi ya. Dan di sini rasanya kalau ketemu kamu tuh rasanya seperti berbunga-bunga, rasanya seperti senang. Tadinya mungkin lagi resah, gelisah, tapi kok ada kamu malah jadinya ngobrolnya itu sangat menyenangkan gitu loh ya, bisa menenangkan hatinya yang mungkin kalau lagi galau, lagi gelisah, lagi resah gitu ya. Dan yang berikutnya, kamu juga adalah sosok yang di mata dia adalah sosok yang berhasil atau sosok yang sukses. Dia melihat di sini ada sisi dari dirimu yang suka mengayomi. Jadi di sini ada yang bersifat keibuan atau kebapaan ya. Yang artinya kamu suka men-taking care. Ya, kamu men-taking care dia atau kamu men-taking care orang-orang di sekeliling kamu. Ya, dia merasa sangat senang karena orangnya senang diperhatiin, senang di-taking care juga gitu ya. Dan senang dilindungi. Kamu juga orang yang akan berusaha melindungi orang-orang di sekitar kamu termasuk dia. Jadi dia tarik tersendiri. Dia senang sekali di-taking care dan dilindungi, dijaga, diperhatikan gitu ya. Dan di sini juga kamu adalah sosok yang hangat ya. Di satu sisi kamu punya divine feminine yang soft, tapi di sini juga ada energi dari divine maskulin ya. Artinya kamu bisa menjadi orang yang hangat dan bersemangat ya. Kamu orang yang positif, bersemangat, penuh dengan ambisi. Kamu akan mengejar ambisi kamu, harapan kamu dalam hidup gitu ya. Orang yang cenderung optimis kalau Sora lihat di sini.
Di mata dia keoptimisan kamu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena dia merasa kamu punya harapan positif sama masa depan dan sama hidupmu, ya. Itu yang dia lihat. Oke. Kita mulai lebih lanjut. Yang membuat kamu menarik di matanya. Selain itu kamu ada juga kartu book, ya. Melambangkan menurut dia kamu adalah seperti kamus berjalan atau mungkin Google berjalan. Kamu punya banyak pengetahuan, punya banyak knowledge, ya. Ini membuat dia tertarik karena kamu mungkin suka membaca, itu juga bisa. Ya, jadi dia merasa bisa banyak belajar dari kamu. Ya, jadi apa ya? Membuat kenal sama kamu itu membuat dia mempelajari banyak hal baru yang mungkin sama ini dia tidak tahu sebelumnya, dia tidak paham. Jadi dia banyak belajar dari kamu. Kamu seperti membuka cakrawala atau membuka pengetahuan dia sama hal-hal yang mungkin sama ini tidak dia ketahui, tidak dia pahami gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Di sini ya, dia juga senang sekali berkomunikasi sama kamu. Ya, kalian bisa ngobrolin banyak hal gitu ya. Banyak topik karena pengetahuan kamu banyak sehingga pembicaraan pun menjadi tidak membosankan. Karena kan selalu ada bahan atau topik pembicaraan yang bisa diomongin lagi dan lagi gitu ya. Jadi enak ya ngobrol sama orang yang komunikasi sama orang yang banyak pengetahuannya. Di sini juga kalau Sora lihat ya banyak dari kalian yang mungkin berkomunikasi melalui sosial media, chatting gitu loh ya. Oke, yang berikutnya side ya. Kamu juga orang yang bisa menjadi seseorang yang tegas ya. Memang kadang-kadang kata-kata kamu bisa menjadi pedes gitu ya. Apa ya, bahasa kasarnya sih julid, tapi kalau Sora bilang bukan julid sih. Lebih tepatnya kayak kamu bisa tegas, bisa pedes kata-kata kamu ya. Bisa nyakitin memang, tapi maksud kamu adalah baik gitu ya. Ketegasan tetap harus diambil. Iya, iya, enggak, satu statement itu harus dipegang. Itu sikapnya kamu. Itu dia melihat bahwa bener sih, pedes sih kata-kata kamu. Kadang-kadang bisa nyakitin, tapi kata-katamu kamu yang pedes dan nyakitin tuh kadang-kadang bermaksud apa adanya gitu ya. Kamu orangnya sifatnya to the point aja gitu loh ya. Jadi jangan kayak muter-muter ngomongnya atau apa dimanis-manisin buat apa gitu loh ya. Kamu nggak suka ngomongnya dimanis-manisin tapi sudah sesuai dengan kenyataan yang semestinya. Ya kalau memang pahitnya seperti itu ya pahitnya seperti itu. Tapi maksudnya baik ya. Lebih kepada punya ketegasan sama segala hal. Apa adanya. Oke. Yang berikutnya adalah dia melihat kamu adalah orang yang masih punya sisi misterius ya. Artinya dia masih berusaha mencari tahu soal kamu. Masih ada sisi di dalam diri kamu tuh yang menarik untuk dikenal lebih jauh gitu ya. Dia semakin ngelihat kayak kenal kamu lebih jauh, ngobrol sama kamu lebih banyak, malah semakin tertarik karena semakin tahu sisi terdalam di dalam diri kamu. Dan seperti kayak seru dan mengasihkan. Jadi kayak pingin bikin orang tuh kayak jadi pingin tahu lah seluk beluk soal kamu. Dan Lily di sini melambangkan dari sebuah ketulusan ya. Artinya dia melihat bagaimanapun juga kamu adalah sosok yang penuh dengan sebuah ketulusan. Kamu punya ketulusan hati ya. Kalau kamu sudah kamu juga banyak belajar dari pengalaman gitu loh ya. Sehingga apapun yang terjadi kamu berusaha menerima dengan hati yang terbuka gitu kalau yang Sora lihat di sini karena penuh dengan sebuah ketulusan ya. Dan di sini juga terlihat ya mais ya. Kamu terkadang memang bisa gugup gitu ya. Kamu terkadang bisa menjadi gugup, sedikit ada kepikiran ini dan itu, tapi wajar. Tapi kamu berusaha untuk pelan-pelan mengatasi masalah yang ada. Kamu orang yang bisa mau pelan-pelan yuk kerjain segala sesuatu pelan-pelan. Kalau memang ada masalah, yuk kita selesaikannya pelan-pelan. Kalau memang nggak bisa terburu-buru. Yang pasti pelan-pelan asal pasti. Dia melihat kamu orang yang bisa cukup kayak pelan-pelan gitu loh, tapi bisa akan ada hasilnya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Walaupun memang stres gitu, tapi kamu berusaha kayak ya udah kalau masalahnya cuma kecil-kecil aja, gimana caranya supaya stresnya di tutupin gitu ya. Kevin, di sini juga kamu berusaha untuk menjadi orang yang kamu berusaha orangnya penuh dengan privacy ya. Jadi kamu tuh berusaha kayak kalau ada apa-apa kamu nggak mau kelihatan kayak lagi ada masalah. Kamu berusaha menutupi gitu ya. Jadi di sini dia salut sama bagaimana kamu bisa menutupi masalah kamu, bisa menutupi stres kamu gitu loh ya. Kok kamu tuh dia melihat kamu sebagai sosok yang tangguh. Kamu bisa menutupi itu semua gitu ya.
kayak nggak terjadi apa-apa. Dia salut gitu loh sama sosok seperti itu. Tidak semua orang mampu untuk tampil tetap baik-baik aja walaupun hidupnya lagi kenapa-napa gitu loh ya. Itu dia belajar untuk melihat kayak aku harus bisa kuat seperti kamu gitu loh ya. Kok dia amazed gitu, kok kamu punya kekuatan seperti itu gitu kan. Itu kalau yang Sora lihat. Dan di sini dia melihat kamu adalah seseorang yang rajin dalam mencari uang. Ya, kamu rajin dan fokus sama finansial, tapi di satu sisi kamu adalah orang yang menyukai kebebasan gitu ya. Kamu tidak suka memberikan batas gitu ya. Artinya kamu punya free spirit sehingga kamu tuh merasa kayak hidup itu harus terus berkembang dan maju. Jadi supaya nggak stuck di poin yang itu aja gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Kita mau lihat berikutnya. Apa sih yang membuat kamu menarik di matanya dia? Oke. Apa yang membuat kamu menarik di matanya? Kamu coba lihat apa yang membuat kamu menarik di matanya. Oke, sebentar. Apa yang membuat kamu menarik di matanya? Ada keluarga. Kamu orang yang sangat berfokus terhadap keluarga, ya. Kamu adalah family person, ya. Dia mencari seseorang yang memang akan menjadi orang yang fokus sama keluarga, men-taking care keluarga, ngurusin keluarga, support sama keluarga, tanggung jawab sama keluarga, gitu ya. Dan keluarga, kamu jadi menjadikan keluarga adalah sumber terutama dalam hidupmu. Jadi dia merasa kayak kalau kamu aja bisa men-taking care keluarga kamu yang kamu miliki sekarang, ke masa depan kamu juga bisa akan men-taking care keluarga kamu. Gitu ya. Yang berikutnya, dia juga melihat kamu orang yang fair atau orang yang adil. Tidak ada satu keberpihakan. Kalau memang dia salah, ya salah. Kalau memang dia benar, ya dia benar. Gitu ya. Kamu berusaha menjadi orang di mata dia orang yang seadil-adilnya. Orang yang setulus-tulusnya, orang yang sejujur-jujurnya. Ya, gimana biar semua hal yang terlibat itu bisa fair apa adanya. Ya, dia melihat kamu orang yang tidak berkepihakan. Ada situasi dan kondisi kamu akan berusaha fair apa adanya. Gitu ya. Dan di sini juga melambangkan bahwa kamu punya sisi kekanak-kanakan di dalam diri kamu, bagaimanapun juga ya. Anak-anak yang sisinya ada yang polos, suka bermain, anak-anak itu jiwanya terbuka. Hari ini dia main berantem, tapi besok udah lupa lagi. Nah, dia melihat ada sisi seperti itu di dalam diri kamu. Mungkin ada sisi yang memang bisa kekanak-kanakan, bisa manja, tapi artinya kamu bersikap terbuka apa adanya. Juga sikap yang lembut, gitu ya. Namanya anak-anak itu kan kadang-kadang belajar untuk nurut, belajar untuk patuh. Jadi kamu berusaha untuk menghilangkan egomu. Itu yang dia lihat gitu loh. Jadi daya tarik tersendiri yang membuat dia jadi suka sama kamu. Dan tadi Sora sudah bilang intuisi kamu bagus ya. Sehingga dia melihat kamu mengikuti intuisi kamu. Mengikuti naluri kamu mau bawa yang kemana gitu loh ya. Jadi dia tuh kayak kadang-kadang dia mungkin bukan jadi orang yang bisa mendengarkan suara hatinya sendiri. Dia perlu belajar banyak bagaimana mendengarkan suara hatinya sendiri. Dan kamu membuat dia belajar untuk mendengarkan suara hati. Gimana sih namanya suara hati? Harus diikutin. Karena ketika suara hati kita nggak nyaman, kadang-kadang apapun yang kita lakukan bisa nggak sesuai. Ya. Di sini kamu juga tahu bagaimana cara untuk bermain dan tertawa. Jadi menghabiskan waktu sama kamu nggak mesti selalu serius, nggak mesti selalu omongan yang berat. Kamu juga tahu kapan harus bermain-main, kapan harus ketawa, sehingga dia merasa sama kamu bisa menjadi lebih rileks, bisa menjadi lebih santai, kapan bisa lebih bersenang-senang, menikmati gitu loh ya waktu gitu kan ya. Jadi kayak lebih rileks aja, jadi nggak stres gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini dia juga melihat kamu sangat fokus terhadap keinginan atau apapun yang kamu impikan. Ya, itu kelihatan gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, ingin kamu capai, ingin kamu fokuskan, kamu akan berusaha fokus dan mencapai itu, berusaha mengejar itu. Ya. Jadi kayak kamu akan fokus sama mimpi kamu untuk kamu kejar. Ambisi kamu ada, ambisi yang terarah dan tertuju. Dia belajar, dia kagum sama itu. Kamu ketika ada mimpi, kamu akan mengejar dan melakukan mimpi itu. Ya. Kamu juga seorang yang berjuang, perjuangkanlah. Kamu memperjuangkan hal-hal yang ingin kamu capai, hal-hal yang menurut kamu berarti, kamu sayangi dan sebagainya. Orang yang tidak mau menyerah di dalam tekanan, kamu akan berjuang menghadapi segalanya.
gitu ya. Dan apa yang kamu anggap benar akan kamu perjuangkan. Jadi seseorang yang memang berani ya di matanya dia. Kamu juga orang yang bisa menyembuhkan diri kamu. Kamu melakukan self healing. Ya, daripada bergantung sama orang, kamu nggak mau cuma bergantung begitu aja sama orang. Kamu juga ingin bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Ya, memulihkan diri sendiri gitu loh ya. Dari rasa sakit, rasa kecewa. Jadi kamu tidak mau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi sama hidup kamu. Kamu berusaha untuk menyembuhkan dirimu gitu loh ya. Supaya orang nyaman berada di dekat kamu. Itu yang Sora lihat di sini. Ya, menjadi daya tarik tersendiri. Dan kamu selalu tahu waktu yang tepat. Ya. Dia seperti melihat kamu punya perencanaan yang baik dalam hidup kamu. Jadi segalanya dalam waktu gitu kan. Kalau memang ada yang harus dicapai, ada yang harus dikejar, kamu akan fokus sama waktu itu. Kamu tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang penting. Jadi kamu tidak ingin menyanyiakan waktu. Dia juga melihat bahwa kamu adalah orang yang konsekuensi terhadap apa yang kamu lakukan. Kamu tahu hukum tabur tuai. Ya. Jadi kamu berjiwa besar. Kalau kamu menabur apa yang kamu tuai di kemudian hari sesuai dengan hasilnya, kamu menerima dengan lapang dada. Kalau kamu lakukan hal yang gak baik, kamu terima hal yang gak baik, kamu terima. Dia belajar dari itu. Karena cenderungan manusia itu kan kadang kayak, oh aku gak ngelakuin hal yang baik, tapi aku pengen terima hal yang baik. Gitu. Nah, jadi kayak dia merasa kamu banyak sekali belajar dari kesalahan dan masa lalu. Gitu loh. Dan ada juga yang mungkin di sini merasa bahwa gitu ya, kalian ada satu koneksi di past life itu juga ada ya, karena ngomongin kehidupan lampau. Konselor kamu bukan cuma jadi pasangan dia, kamu juga mungkin bisa menjadi seseorang yang jadi teman dia dan kamu bisa jadi konselor dia. Jadi guru BP. Kamu dengerin dia curhat, dengerin suara hatinya, bantu nyelesain masalah gitu loh ya. Kamu pendengar yang baik dan membantu menyelesaikan masalah. Dan kamu juga orang yang sangat suka mendengarkan. Ya, jadi kamu pendengar yang baik. Makanya tadi Sora bilang ya, berkomunikasi sama kamu tuh sangat menyenangkan karena kamu bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Gitu. Ya, itu jadi daya tarik tersendiri lah ya. Untuk dia di sikap-sikap ini gitu loh ya. Yang berikutnya kita coba tambah sedikit lagi yang membuat kamu menarik di matanya selain memang fisik atau tampilan fisik ya. Oke, kamu pun lemah lembut ya. Kamu lemah lembut sama dirimu dan kamu lemah lembut sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Gentle, lemah lembut ya. Dia suka sama dirimu yang lemah lembut. Memang di sini Sora merasakan energinya sangat soft dan lembut ya. Jadi orang ini mungkin banyak ngalamin dikerasin sama orang-orang di sekitar dan dia nggak bisa dikerasin. Kamu lembut sama dia. Kamu lembut sama dirimu dan kamu lembut sama dia. Ya. Dan kamu percaya sama harapan positif bahwa masa depan akan ada sesuatu yang lebih baik. Jadi optimisme tadi menular sama dia gitu loh ya. Kamu selalu optimis gitu ya. Kayak bahwa akan ada hal baik yang berjalan dan ada dalam hidupnya dia. Mungkin dia adalah orang yang mungkin sering sekali putus asa, nggak yakin sama masa depan. Tapi kamu yang motivasi dia. Kayak yuk tenang aja, masa depan masih ada, segala sesuatu akan ada yang sesuatu yang lebih baik lagi kok di depan. Jadi kamu motivasi dia terus, nemenin dia, motivasiin dia gitu loh ya. Dan kamu tahu kapan waktunya harus beristirahat. Ya, kayak kamu menjauhkan diri dari segala yang negatif, yang membuat vibrasi kamu menjadi lebih positif gitu. Kamu tahu kapan kayak oke, aku harus menyendiri dulu, menjauhkan diri dari ini semua gitu ya, supaya bisa self time, supaya bisa me time gitu ya, sehingga aura kamu menjadi lebih positif. Itu jadi daya tarik tersendiri. Dan kamu ketika kamu lagi mungkin menghabiskan waktu sama dia ya kamu fokus sama dia gitu loh ya, nggak sibuk sambil main handphone sendiri kek, nggak sambil sibuk ini dan itu sendiri kek gitu loh ya. Dan kamu memberikan energi penyembuhan untuk dia. Jadi banyak dari mereka yang mungkin mengalami trauma dalam hidupnya dia gitu ya. Dan mengenal kamu, dia jadi menghealing dirinya. Mungkin ada yang punya masalah dengan emosi, nggak sabaran, nggak percaya orang, kecewa, nggak percaya diri, dan segala macam yang negatif thinking itu, mengenal kamu banyak dibantu. Ini Sora ngambil dulu karena keluarnya banyak. Ya, itu yang Sora lihat. Gitu. Yang membuat kamu menarik di matanya dia. Dan adalah kamu sangat berhati-hati dan punya perencanaan keuangan yang bagus. Ya, kamu tahu bagaimana mengontrol uang kamu, bagaimana mengontrol uang supaya tidak mengalami satu kerugian atau pemborosan dan men-spending uang secara sia-sia. Jadi kamu tahu manajemen keuangan yang baik.
Nah, ini adalah sesuatu kelebihan. Gak semua orang tahu bagaimana mengontrol uang. Nah, untuk dalam rencana jangka panjang, dia butuh seseorang yang mungkin bisa mengatur keuangan dengan baik. Dan kamu adalah orang yang selalu penuh dengan cinta kasih. Kamu berusaha untuk selalu bersabar dan memaafkan orang lain. Kamu ingin hatimu dan jiwamu sehat ya. Jadi sehingga kamu tidak ingin memasukkan negativity di dalam dirimu atau di dalam hatimu. Kalau yang Sora lihat, dia melihat itu ya. Kamu bertumbuh, kamu selalu mungkin kasihan dia, sabar, jangan marah, isi dengan cinta kasih dan sebagainya. Jadi kamu selalu berusaha memilih energi penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih. Ya. Dan kamu orang yang tegas. Ya, meskipun hati kamu lembut, tapi kamu tetap menjadi seseorang yang tegas. Dia belajar ketegasan dari kamu. Ada waktunya dia harus memilih, ya dia harus pilih. Tegas ya tegas gitu loh, tanpa kata tapi. Dan kamu juga menjadi seseorang yang kamu orangnya suka rapi-rapi, kamu suka orang yang suka bersih-bersih, ini punya daya tarik tersendiri, sehingga berada dekat kamu atau berada di tempat kamu itu adalah sesuatu yang memberikan dia kenyamanan. Karena kamu bersih dan rapih orangnya. Jadi daya tarik tersendiri. Rumahmu, kamarmu gitu ya mungkin, atau mobilmu atau kendaraanmu atau apapun yang kamu punya itu adalah selalu yang rapih dan bersih. Itu jadi daya tarik tersendiri untuk dia. Gitu. Ya. Itu kira-kira untuk daya tariknya. Sebentar Sora mau lihat alfabetnya. Sebentar, ini di sini dulu. Kita mau lihat astrologinya dulu. Astrologinya di sini ada Libra, Scorpio, Aries, Pisces, Cancer, Aquarius, dan Sagittarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu. Oke, dan kita mau coba lihat alfabetnya. Oke, ada C, ada E, ada A, C lagi, D, G, H, G-nya ada 2, Z, J, L, dan X. Sedikit lagi ya. Q, B, J, ya ampun J-nya sampai 3, J lagi, dan P. Dicek ya nama tengah, nama belakang kamu. Plat nomor kendaraan juga bisa atau nama kota, ya inisial. Oke Sahara, itu kira-kira tadi apa yang membuat diri kamu menarik di matanya dia. Oke, semoga apa yang Sora sharingkan hari ini bisa berguna untuk kamu. Kalau memang kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah yang lain, silahkan personal reading sama Sora di @sora_tarot di Instagram Sora, DM dulu nanti diarahkan lebih lanjut. Ya Sahara, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan Sora minta maaf. Ya, ambil yang positifnya, pertahankan yang baik ya, buang yang negatif. Nontonin semua video yang ada karena sifatnya timeless reading. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan. Until I see you in the next video. I love you as always. Bye-bye.